Hai semua, welcome to Devrian's Family Channel. Untuk dukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hai. Kali ini aku mau bikin video tentang tips and trik ngerawat anak sendiri di rumah. Ya karena tau lah ya, punya anak seperti ini ngerawatnya pasti butuh effort yang lebih daripada anak biasa. Salah satunya adalah cara mandi. Kalau anak biasa mandinya tinggal bukain baju, bukain celana, susur udah selesai. Nah kalau anak seperti ini, dulunya aku tuh mandinya tuh selalu bareng sama dia. Akunya mandi, dia juga mandi. Begitu selesai aku letakin. Nah di situ kekurangannya, abis aku letakin aku mandi kan, dianya masih dalam keadaan dingin karena baru habis mandi, belum dilap, ditinggal sendiri lagi. Dia juga kadang nangis nyariin, biasa juga sampai ketiduran. Aku akhirnya nemuin cara supaya dia bisa mandi sendiri, akunya belakangan. Jadi aku beliin dia mainan kayak sapi-sapian buat duduk gitu. Terus aku bersihin, aku keramas rambutnya. Begitu selesai, dia bisa langsung dilap-lap, bisa langsung ganti baju. Terus baru akunya yang mandi sendiri secara terpisah. Nah gitu. Terus yang kedua adalah cara ngasih makan. Dulunya itu dia emang susah banget makan. Dia baru makan tuh udah di umur 2 tahun pokoknya. Bulan puasa tahun 2021 ini dia baru mau makan. Itu tips and triknya adalah jangan pernah menyerah untuk ngasih dia makan. Kasih aja, jangan mentang-mentang dia nggak mau, males gitu, udah berhenti ngasihnya gitu. Pokoknya jangan berhenti untuk mencoba memberi dia makan, karena nantinya dia setelah kita biasakan makan, dia juga akan terbiasa, oh ini waktunya makan, kayak gitu. Nah sekarang Cen-Cen itu dia udah bisa makan nasi. Awal-awalnya cuma dikasih bubur, masih terus dibeliin. Terus aku coba-coba karena waktu pulang ke kampung halaman waktu lebaran kemarin, di sana itu nggak ada makanan, maksudnya nggak ada makanan bayi, nggak ada yang jual. Akhirnya kita coba iseng-iseng lebaran ngasih dia ketupat sama gulai. Akhirnya dia mau, ternyata dia mau dan doyan banget, habis 2. Nah itu aku akhirnya wah ini anak kayaknya udah bisa dikasih makan nasi. Nah sejak itu pulang ke sini sampai seterusnya aku masakin dia sayur. Terus makannya juga pakai nasi. Dia udah makan nasi. Terus setelah itu ngasih dia cemilan. Jadi tiap hari agenda aku kenapa nggak bisa bikin video, karena tiap hari kerjaan kita makan doang. Lihat badan aku, kerjaannya makan doang nih, sama nih tuh. Jadi pagi aku masak, terus ngasih makan dia, makannya sekitar 2 jam lamanya. Terus tidur siang, bangun, ngemil, itu juga sekitar 2 jam karena porsi cemilannya itu hampir sama dengan nasi, banyak juga. Terus nanti sekitar jam 6 sore gitu makan, habis makan tidur. Porsinya itu kalau nasi itu 4 sendok munjung. Kalau cemilan itu biasanya aku kasih kue-kue, biasanya tuh putu ayu itu habis 4. Begitu juga sore makannya nasi 4 sendok. Gitu seterusnya. Tuh lihat pipinya. Nah alhamdulillah. Nah tips and trik setelah makan, ini dia baru habis makan, baru bisa bikin video. Setelah makan jangan lupa disendawain dulu, baru ditidurkan atau dibaringkan, karena sendawa itu penting, kalau enggak perutnya bisa kembung. Terus kalau ada
makanya Cencen sekarang udah bisa apa aja. Dia belum bisa ngapa-ngapain secara mandiri, tapi kalau didudukan, karena ini juga merupakan PR aku setiap hari, dia harus duduk tanpa mendapat sandaran di belakang supaya dia terbiasa kepalanya tuh ditegakin. Dan gini nih, dia kalau nggak disandarin tuh nyari sandaran tuh, tapi dia pinter buat ngelihat ke depan lagi tuh. Kalau dia nggak dapat sandaran, ke depan lagi. Nah kayak gitu caranya. Dan ini dilakukan di jam-jam dia main. Aku sambil nonton drama Korea, dia main, di depannya bisa dikasih HP atau mainan yang bergerak, yang berbunyi, yang dia bisa terkecoh. Tapi ini anaknya tuh gampang banget terdistraksi atau terkecoh ya. Kalau ada orang lain tuh dia bakal langsung gitu, langsung balik lagi hyperekstensinya. Jadi karena cuman berdua untungnya, jadi aku bisa sering ngelatih dia, nggak ada yang gangguin gitu. Terus jam tidurnya sekarang ini, jam tidur Cencen itu kalau siang sih dia memang masih susah tidur, cuman kalau malam tidurnya nyenyak, bisa sampai malam. Kebangun sih, tapi dia bisa tidur sendiri, tidur lagi. Bangun nggak bangun itu jam 7, jam 8 itu jam bangunnya. Kalau tidur siang masih agak susah. Terus usahakan dalam sebulan dia juga merasakan fresh air atau udara luar. Jadi karena selama PPKM jadi kita susah kemana-mana, ya paling ngukur jalan aja gitu tanpa tujuan, nggak tahu kemana. Minimal dia ada keluar, diajak pergi belanja gitu biar nggak sumpah di rumah. Ini juga sebenarnya mamanya juga yang mau bukan kemauan anaknya juga. Karena kemarin masa-masa PPKM sampai ke sekarang ini masih agak takut keluar karena kasus-kasus orang-orang terdekat yang terdampak corona ya. Aku jadi nggak berani keluar, jadi agak-agak paranoid. Sekitar 2 bulan ini Cencen nggak ikut terapi, tapi masih sering aku latih di rumah, harus dibiasakan. Sekarang Cencen udah bisa kayak gitu. Ayo balik lagi, ayo nyariin, ayo. Nah pinter, lihat diri sendiri. Dan juga aku mau sekalian tambahin untuk menu makan Cencen. Awal-awal itu menu makan Cencen itu cuma ada telur yang dikocok kayak scramble egg gitu, terus ditambah kuah. Ternyata dia nggak cocok. Dia tuh bintitan, di sini satu bintitnya. Terapisnya bilang ini kelebihan protein, usahakan jangan sering-sering telur, sesekali aja. Dia bilang kalau mau dapatkan protein bisa diganti dengan tempe atau tahu. Jadi aku ganti menunya, sekarang aku masak daun-daunannya tuh daun sawi atau bayam, seringnya sih sawi ya, ditambah wortel itu wajib sih, mau orang larang juga aku tetap wajibkan wortel. Karena apa? Mama sama papanya pakai kacamata, jadi semoga aja nggak nular ke dia ya. Wortel, terus aku kasih tempe atau enggak tahu. Kalau kadang menu tambahan lainnya tuh bisa sosis, bisa hati ayam, sesekali udang. Tapi ternyata udang walaupun 1 kali aja dikasih dia masih bintitan, jadi sekarang udah nggak lagi. Biasanya ayam suwir itu menunya. Nanti aku bakal bikin short video mengenai
menu makan cencen. Nanti aku bikin video lagi buat menu makan cencen supaya yang lain bisa ikut bikinnya. Terus apa lagi ya? Terus buat buah-buahannya, karena cencen itu susah BAB, bisa 2 hari atau 3 hari sekali BAB-nya, jadi aku kasih dia kates atau buah naga, itu yang biasanya paling cepat. Terus biasanya aku kasih juga dia buah-buahan yang lain kalau lagi ada, kayak rambutan juga dia mau. Biasanya juga aku kasih semangka, karena semangka itu tinggi air. Cencen itu orangnya nggak terlalu suka minum, jadi aku kasihlah ganti buah-buahan yang mengandung banyak air sebagai gantinya. Terus sekarang ini Cencen udah bisa makan apa aja sih, dia apa aja mau. Apa yang kita makan tuh dikasih ke dia tuh mau, dia udah nggak milih-milih lagi. Biasa juga cemilannya itu bisa snack-snack, tapi snack-snack yang manis, yang coklat, karena dia nggak terlalu suka makanan yang asin, dia lebih suka yang manisnya. Nggak stres di rumah. Buat ibu-ibu rumah tangga yang ngurus anak secara mandiri sendirian di rumah, sering nggak sih ngerasa stres gitu di rumah? Aduh, mau ngapain, bingung, bosen, atau abis berantem sama siapa gitu ya, mau ngapain ya gitu. Hal-hal yang sering aku lakuin di rumah biasanya adalah nonton acara lawak, atau biasanya reaction lucu yang ada di YouTube. Aku tiap hari nontonnya YouTube sih. Biasanya aku nonton Tawa Sutra atau OVJ yang jadul-jadul, karena itu lucunya masih apa ya, masih fresh ya. Terus aku juga nonton reaction di channel YouTube sebelah. Maybe next time aku juga bakal bikin channel reaction. Maybe biar ngilangin stres. Terus yang cara kedua yang biasa aku lakukan adalah nonton drama Korea. Aku nontonnya biasanya ya kayak Penthouse yang baru-baru ini ya, semacam itu. Soalnya aku bukan penggemar drama Korea, tapi kalau aku suka aku bakal nonton kayak gitu. Nggak melulu ada drama baru aku pasti nonton, nggak juga. Terus cara paling ampuh ketiga adalah karaokean. Ya, karaoke itu sangat-sangat membantu. Waktu tuh bisa berlalu secara cepatnya, dia nggak rewel sih, seneng malah. Terus nelfon teman, kamu ada waktu nggak? Ayo ke rumah gitu. Aku ajak teman ke rumah biar ada teman ngobrol, teman curhat. Terus sambil nonton film, biasanya walaupun filmnya nggak ditonton, kebanyakan ngobrol. Terus biasanya di weekend aku ajak sepupu Cencen buat main ke rumah, atau biasanya aku yang main ke rumah sepupu Cencen. Di sini aku juga punya kakak sepupu, punya temen yang juga udah punya anak yang hampir seumuran sama Cencen, beda setahun 2 tahun gitu. Jadi sering hang out. Terus cara terakhir adalah nelpon orang yang disayang. Aku biasanya nelpon mamaku lagi di kampung, jadi aku telepon lagi ngapain, kapan berkunjung ke sini, ya gitu-gitu. Kamu terpesona ya ngeliat diri kamu sendiri ganteng gitu. Ini rambutnya baru habis dipotong, maunya potongnya ala-ala opa Korea gitu. Kenapa sih? Lihat deh ekspresinya. Kenapa? Sekian dulu video kali ini. Nanti aku mau bikin video lagi. Insya Allah mudah-mudahan ya rajin bikin video. Doain ya supaya rajin.
sekian video kita hari ini. Saksikan kita di video selanjutnya. Bye.